Apa Allah al-anbiya ing pira-pira nabi zawi fatonah duweni sifat fatonah. Jadi ini menjelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul. Ya. Fatonah sudah dijelaskan ya, fatonah ya. Sudah pertemuan lalu ya. Sama. Fatonah cerdas itu wajib bagi para rasul. Kenapa? Karena ini adalah sebagai khalifah yang menyampaikan wahyu. Kalau nggak cerdas, nggak cekatan, itu ya nanti malah bisa dilelewek ke umatnya. Diabadikan dalam Al-Quran, sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Sanukri'uka bakal aku bacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa dan kau tidak akan pernah lupa. Jadi 6.200 sekian ayat yang ada dalam Al-Quran, setiap kali Nabi menerima wahyu dari baginda, dari malaikat Jibril, itu melekat. Fala tangsa, tidak akan pernah lupa. Nah, jamaah di Kedaton, Laskar Masang Ali, setiap kali ngaji fala tangsa nggak kira-kira? Nah, di dia kene begitu bubar kelar. Ternyata generasi fala tangsa itu ditangkap pula oleh generasi yang hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, yakni generasi para sahabat. Seringkali ayat ini nih, seringkali saya sampaikan, begitu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini dulu pelaku dosa, kami ini dulu berperilaku jahiliyah, akankah kami mendapatkan ampunan dan cinta kasihnya Allah? Langsung malaikat Jibril, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu Nabi dibacakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril Nabi menerima dan langsung disampaikan nih. Jadi malaikat Jibrilnya tidak menyerupai rupa kalau sedang duduk dengan para sahabat. Ketika pertanyaan-pertanyaan begitu, si Rabbuka ya Muhammad, siapa Tuhanmu wahai Muhammad? Qul huwallahu ahad. Nabi langsung jawab. Para ulama yang hidup di zaman sekarang, yang jelas-jelasnya grade keasliannya, ulama-ulama yang berlian-berlian itu tadi, ya, mereka mendapatkan ilham ketika bertemu dengan kalimah-kalimah yang sulit dipahami. Itu beliau nanti akan tawasul. Makanya setiap kali para masyayikh saya ngaji di mana-mana, di hadapan guru ulama-ulama Nahdiyin, setiap kali mau ngaji kita pasti didahului dengan tawasul.
pasti didahului dengan tawasul. Tawasulnya pasti masuk kepada pengarang kitabnya. Mu'alif disebut. Mu'alif kitabnya disebutkan. Kenapa? Karena kita butuh terhadap mereka. Kita butuh keberkahan mereka. Jadi ada hadiah kiriman Fatihah yang kita butuhkan, ada kiriman hadiah Fatihah yang kita sedekahkan. Kalau kiriman hadiah Fatihah yang kita sampaikan kepada nabiyin, siddiqin, ulama'il awwalin, ya, itu adalah mengharapkan keberkahan dari beliau-beliau. Sedangkan begitu kita mengirimkan Fatihah ila arwahi, ya, sartiyem, saritem, terus ada sarboah, binti odah, ini kita kirim hadiah istimewa untuk mereka yang mereka sangat gembira sekali diterima. Yang isi di dalam Fatihah itu dari 1 ayat sampai ketiga menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ayat yang keempat, Malik Yaumiddin, cerita tentang kiamat yang terjadinya bagtatan, ngaget, tidak akan bisa diketahui, kiamat sugro kubro, termasuk kebakaran di Amerika. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya mengandung peribadatan dan doa. Ihdinas siratal mustaqim, meminta petunjuk, siratal ladzina an'amta alaihim, petunjuknya yang harus diikuti kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dibenci, yakni Yahudi, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat, yaitu golongan Nasrani. Karena isi Al-Fatihah itu adalah saripati kitab sejagat raya. Jadi begitu kita bacakan suratil Fatihah kepada para masyayikh, maka kita masuk berharap keberkahan dari beliau. Akhirnya apa? Orang-orang yang bacakan kitab itu dengan mendapatkan kiriman Fatihahnya, maka mu'alif merasakan. Akhirnya apa? Berdoa mungkin. Yang jelas Rito dapat kayak di kontak gitu, mendapatkan kontak batin. Berdoa kepada Allah, ini alhamdulillah kitabku, karanganku dibaca di akhir zaman ini. Maka masyayikh ini berdoa kepada Allah, berkahi orang-orang tadi yang menerjemahkan, yang mentranslitkan dari kitab botak, ya, kitab gundul, terjemahkan, diterima sama masyarakat, sama warga, sama jamaah, sudah jadi enak teuing, bari ngopi, bari nyedot ngerokok. Rek teu ngeunahna kumaha. Isi Al-Qur'an, bayangkan, isi Al-Qur'an kan syifaun rahmatan lil alamin, hudan lil muttaqin, bahkan solusi hidup, obat di dalamnya. Dan itu kan kalau orang tahu obat berarti ada resepnya. Cara minumnya di pagi, siang, sore. Lamun lewihan olat moal. Overdosis. Nah, ketika menggunakan pemahaman-pemahaman ini, maka berarti yang Al-Quran bentuknya gemblengan sebesar, setebal itu, nanti bisa diketahui sama ulama cara meraciknya. Ini syifa untuk yang galau,
yang dengki, yang hasud, yang iri, semuanya ada obatnya. Lah, potongan kita kira-kira bisa nggak meracik obatnya itu tadi? Bisa nggak kira-kira? Mual bakal bisa. Berat. Nah, udah ada yang mengarangnya, kitabnya sudah ada. Para ulama tadi meracik kitab-kitab itu. Syekh Nawawi ngarang kitab. Ya. Kemudian para masyayikh lain, para mujtahid pada mengarang kitab. Nah, kitabnya tinggal kira-kira bisa dibaca enggak? Itu kan para alim ulama nih mengarang kitab tidak akan pernah lepas dari isi Al-Quran dan hadis. Karena mengarang kitab itu berarti harus disiplin ilmu. Tajwid majalah, nahwu, sorof, mantik, ma'ani, bayan, lughah, tafsirnya. Begitu mereka paham, dituangkan dalam satu kitab, dan kemudian kitabnya kira-kira bisa dibaca enggak sama kita. Itu bisa riwayat maca kitabna da kudu masantren heula. Ayeuna geus jeprog kumisan jenggotan pira korek masantren deui. Geus boga anak 2, 3 komo. Anakna ditinggalkeun lepekan minta jajan. Sehingga saking beruntungnya ada golongan orang-orang yang masa remajanya, masa kecilnya tidak mengemban di pesantren, begitu dewasa nyantri. Belum tentu yang dulunya nyantri kemudian sekarang begitu dewasa, punya anak, punya istri, mau ngaji seperti ini. Jadi ada santri yang kemudian cara hidupnya tidak nyantri, ada yang santri kemudian hidupnya caranya bersantri, ada yang bukan santri tapi hidupnya nyantri. Salah satunya kita yang bukan alumni pesantren tapi begitu dewasa mau ngaji. Ayo kabablasan mah baheula nah terleutik teu ngaji deh. Ayeuna boro-boro dewa. Nya. Itu tapi tong dianggap hina kurang. Tong dianggap hina. Dan can menang hidayah ti Gusti Allah, teh kumaha? Kayak begitu panggil menang hidayah ti Gusti Allah, kurang kabeh eleh. Nah, kembali. Arsala ambiya zawi fatonah sifat cerdas sanukri uka falatan wajib dimiliki oleh para nabi, dan kemudian sahabat pun menerima dengan kejeniusan mereka, yang kemudian para sahabat yang muda-muda ini dididik sama Rasulullah. Satu keterangan tuh ada yang para sahabat-sahabat yang sudah sepuh seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu kejernihan hati dan pikiran beliau yang tasdik terhadap baginda Rasul Muhammad itu langsung membantu tabligh, membantu perjuangan menyampaikan Islam ke kabilah-kabilah lain. Ilmunya itu ditransfer sama Rasulullah tuh. Dengan doanya Rasulullah yang tadi siap untuk tabligh itu didoakan sama Rasulullah dan mampu menyelesaikan untuk dakwah. Sedangkan yang muda-muda Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya, kemudian termasuk Abu Hurairah, itu dididik sama Rasulullah seperti ini duduk. Sehingga apa? Melahirkan ulama-ulama hebat. Rasulullah tiap bangun dari tidur di malam hari, ini belum ada zaman sanyo.
cari air di muara, di sumber air, dikumpulkan dalam bejana. Itu sama Sayyid Abdullah bin Abbas. Yang notabennya, bayangkan, notaben Sayyid Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu. Saudaranya Abbas. Abbas itu adalah kakak dari adik atau kakak dari abahnya baginda Rasul Muhammad Sayyid Abdullah. Tapi karena melihat sepupunya memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, memahami bahwa sepupunya adalah seorang Rasul, nih Abdullah itu sangat hikmat sekali kepada Rasulullah Muhammad. Di usianya yang masih remaja, di usia yang 12 tahun, itu beliau menyediakan air untuk Rasulullah bersuci. Sehingga setiap kali Rasul terbangun, kok udah ada air, siapa yang menyediakannya? Ternyata diteliti, dilihat pakai CCTV, wah, ya ini kan sepupu saya. Akhirnya dipergoki, dan dipergoki kemudian didoakan, ditiup ubun-ubunnya, itu ada kisah itu tuh. Namun soal silaturahmi kakiai dibukakan, minta ditiup, nah, itu ada ya. Nah, dan doa Rasulullah itu apa kepada Sayyid Abdullah, minta bita'wilil Quran, ahli Quran. Sehingga apa? Akhirnya Sayyid Abdullah bin Abbas mampu menakwilkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan hebat. Putranya Umar, yaitu Abdullah juga, Abdullah bin Umar. Ini beliau menyukai, menyenangi terhadap ilmu hadis. Hadis itu apa? Ada qauliyah, fi'liyah, dan yang diisbatkan, tidak dilakukan oleh Rasul, ya, tidak diucapkan pula, tapi ditetapkan. Nah, itu semua akhirnya apa? Mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa. Sedang duduk seperti ini, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tampan, yang rambutnya panjang, ya, kayak Den Barakah rambutnya panjang, tapi untuk keriting itu mah keriting. Rambutnya panjang, ganteng, putih, ya, kayak Kang Mas lah gitu. Rambutnya panjang. Kemudian apa? SKSD, sok kenal sok dekat, mendekati Rasulullah, duduk, dan ini apa nih? Lututnya ditempelkan pada Rasulullah. Kemudian laki-laki ini bertanya, mal Islam ya Rasulullah, mal iman, sampai mal ihsan. Ini menjelaskan tentang rukun agama. Begitu Nabi menjawab dengan selesai, sampai selesai rukun-rukun itu semua, sodakta, membenarkan. Begitu sodakta selesai, berpamitan, begitu jalan gak lama menghilang. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat semua yang kumpul di sini, tahukah kalian laki-laki tadi itu? Sahabat juga menjawabnya, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Nabi menjawab apa? Beliau adalah malaikat Jibril yang menyerupai seperti manusia yang sedang mendidik kita. Jadi itu di sana bentuk wujud apa? Ketika orang bertanya, tidak mesti orang itu tidak paham. Bisa jadi sedang ngetes, bisa jadi sedang memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan. Makanya apa? Pentingnya TikTok, ya, pentingnya
ada komunikasi ketika materi yang disampaikan, kemudian selesai materi disampaikan itu, oh ada yang nggak paham, bertanya, itu ada TikToknya namanya, ya, oh TikTok Kopi Sanggabuan, TikTok tuh ternyata dari sana ada balasan lah, ya, jadi namanya ada antusias.